Langsung saja kami akan berikan kesempatan kepada Pak Maulana untuk bisa menjelaskan Pak, apakah memang di setiap hotel ini ada help desk, ada pihak ketiga yang membantu untuk memonitor pelaksanaan dari karantina agar sesuai dengan prosedur Pak. Ya, terima kasih Mbak. Tadi apa yang disampaikan Dr. Yusuf tersebut sebenarnya itu masalah utama ya. Jadi kalau saya katakan di sini sebenarnya program dari kekarantinaan ini kan milik pemerintah. Tapi seharusnya antara pemerintah juga perlu kolaborasi agar message-nya nyampe, saya rasa. Karena ini akan kalau seperti ini saya rasa nggak bagus ya, karena program pemerintah akhirnya kecurigaan itu nanti terjadi di antara mereka juga. Kenapa saya katakan begitu? Apa yang disampaikan tadi sama Dr. Yusuf itu sebenarnya ada dirangkum menjadi ada usulan atau laporan dan dugaan. Pertama saya sampaikan masalah helpdesk yang selalu digaung-gaungkan oleh Kementerian Pariwisata, juga tadi disampaikan oleh Pak Dr. Yusuf, bahwa yang namanya kekarantinaan ini, nginap di hotel itu yang kamu bayarkan itu adalah nakesnya dan dari sisi keamanannya. Keamanannya itu bukan security hotel, keamanan itu dari Kodam nih. Help desk itu begitu ada pertanyaan, seperti saya sampaikan ya, kejadian tamu Ukraina kemarin lah, saya kasih tahu aja. Tamu Ukraina kemarin itu sudah disampaikan bahwa untuk prosedur mereka tamu tersebut untuk melakukan testing tambahan karena mereka tidak terima, itu ada prosedur yang harus dilakukan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Dan tamu Ukraina itu mintanya bahwa dia mintanya dengan dokter pribadinya mereka, itu nggak boleh. Itu sudah yang membuat aturan itu adalah pemerintah itu sendiri dengan lab yang harus sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, helpdesk-nya itu tenaga kesehatannya ada di sana untuk menjelaskan, bukan orang hotel yang menjelaskan. Untuk keamanan pun yang menjadi pihak lain yang memperhatikan di situ pun ada dari Kodam loh, dari sisi keamanan. Ya, jadi bukan tidak ada. Makanya saya katakan helpdesk yang mana lagi yang harus dibuat? Kalau saya rasa yang paling penting itu adalah sosialisasi di lini pemerintah, di masyarakat, bagaimana proses karantina ini supaya tidak terjadi praduga-praduga. Sama tadi yang saya catat juga, yang tadi Dr. Yusuf juga menyampaikan katanya PCR mungkin dikasih antigen. Dok, yang melakukan itu nakes loh dok, bukan hotel loh dok. Itu gimana ceritanya gitu loh. Nah kecurigaan itu mungkin harus ditanyakan, diklarifikasi ke Kementerian Kesehatan. Karena praduga-praduga itu tidak bisa masuk ke hotel. Hotel sama sekali tidak ada korelasinya terhadap masalah-masalah kesehatan terkait masalah testing. Termasuk tadi yang disampaikan masalah hotel kotor yang tadi di salah satu di salah satu daerah Jakarta ya. Itu sebenarnya laporan yang kemarin yang turis warga negara dari mana saya lupa itu yang hotel isolasi. Dok, saya mesti jelaskan juga, laporan yang awal itu kita tidak mengenangani yang namanya hotel isolasi itu milik Pemda pada saat itu dok. Jadi Pemda yang menunjuk, kita sekarang terlibat di hotel isolasi untuk mencari agar kualitas itu terbaik. Memang agak sulit ya, kami tidak menyangkal bahwa untuk mendapatkan hotel isolasi itu tidak mudah. Karena hotel itu bukan rumah sakit. Sehingga begitu menjadikan hotel isolasi itu banyak hal yang harus dipersiapkan menjadi rumah sakit sehingga harga pun berbeda. Gitu loh. Ini yang terjadi. Baik, mungkin singkat saja penutup Dr. Yusuf. Singkat saja. Iya, jadi saya rasa nanti sebaiknya ketika Satgas memberikan surat PCR itu harus ada buktinya. Jadi itu sangat membantu, tidak merugikan hotel juga. Jadi ada tulisan dari departemen apa, rumah sakit mana, siapa yang bertanggung jawab terhadap hasil dari PCR tersebut. Nah itu jauh lebih baik dan berikanlah pada kopinya pada hotel dan pada pasien. Itu sangat membantu sama sekali. Sayang sekali waktunya juga terbatas untuk bisa membicarakan mengenai hal ini, tapi semoga apa yang kita perbincangkan ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah terutama untuk bisa memonitor bagaimana proses karantina sesuai SOP-nya. Terima kasih juga Pak Maulana sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan keterangan, penjelasan kepada kami. Terima kasih Dr. Yusuf juga sudah memberikan informasi. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini seperti biasa kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan. Anda juga jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak selama berada di kerumunan juga dengan orang-orang di sekitar Anda, karena hingga saat ini juga kasus corona ini masih terus meninggi. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.